Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, dalam rumah tercinta kita, Wisma Kencana Channel. Saya berharap dan berdoa, semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita masih mau berkatekese, memperdalam pengertian kita, pengetahuan kita tentang hakikat perkawinan Katolik. Dan tema yang mau kita dalami bersama adalah salah satu dari ciri perkawinan Katolik, yaitu perkawinan sebagai sakramen. Dan ini menjadi dasar utama dalam pembahasan kita ketika cinta berbalut kasih. Mengapa kita perlu mengenal lebih jauh tentang hal ini? Karena terus terang banyak dari antara kita yang bahkan telah menikah, apalagi yang belum, tidak tahu, tidak mengerti, kurang memahami apa artinya, arti yang sesungguhnya dari sifat ini, perkawinan sebagai sakramen, sehingga rahmat yang diterimanya seringkali tidak disadari, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka saya berharap dengan memahami pengertian mengenai sakramen perkawinan ini, mereka semakin mampu mensyukuri dan menjadikan sebagai kekuatan, sebagai dasar dalam menghayati sakramen perkawinan mereka dalam hidup sehari-hari. Sungguh ada rahmat yang mengalir di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita langsung saja melihat dan mendalami lebih lanjut tema ini. Dan dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Akhirnya, selamat menikmati tayangan berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tayangan video yang lalu, saya sudah menjelaskan arti dari sakramen. Saya mengulangi lagi bahwa sakramen itu artinya tanda dan sarana keselamatan. Yang pertama, tanda yang terlihat, yang dapat ditangkap oleh panca indera dan yang dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang mempunyai dengannya rahmat ilahi yang diindikasikan oleh tanda yang diterimakan. Maka sakramen itu bertujuan untuk membantu pribadi penerimanya sehingga berkembang dalam kekudusan. Lihatlah, sakramen perkawinan ini menguduskan pribadi dan keluarga. Dan diharapkan keluarga bisa berkontribusi kepada pertumbuhan gereja dalam amal kasih
dan kesaksian. Untuk memantapkan apa yang saya katakan tadi, mari kita membuka kitab suci kita. Apakah mempunyai dasar biblis dari pemahaman perkawinan sebagai sakramen itu? Kita melihat bahwa dari awal penciptaan dunia, Allah itu menciptakan manusia pertama laki-laki, Hawa, Adam maksud saya, dan yang kedua perempuan, Hawa, dan diciptakan menurut citra Allah. Kejadian bab 1, 26-27. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, agar laki-laki itu mendapatkan teman sepadan, penolong yang setara dengannya. Kejadian 2:20. Sehingga mereka akhirnya dapat bersatu menjadi satu daging. Kejadian 2:24. Jadi persatuan laki-laki dan perempuan itu telah direncanakan oleh Allah sejak awal mula. Lalu diperintahkan kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Hal ini ditegaskan kembali oleh Yesus dengan bersabda, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5. Dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan manusia. Lihatlah Injil Sinoptik Matius 15, maksud saya 19 ayat 5-6, Markus 10 ayat 7-9. Dan ketika ada perceraian terjadi dalam Matius 19, Yesus menegaskan surat cerai pada zaman perjanjian lama itu diizinkan oleh Musa karena ketegaran hati umat Israel. Namun tidak demikian yang menjadi rencana Allah pada awalnya. Ketegaran hati menghancurkan rencana Allah itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah melihat dasar biblis dari perkawinan itu. Maka kita akan memperdalam apa artinya perkawinan sebagai sakramen itu, serta makna di balik itu. Secara tegas saya mengatakan bahwa perkawinan itu juga direncanakan Allah sebagai gambaran akan hubungan kasih-Nya dengan umat-Nya. Dalam perjanjian lama kita dapat membaca bagaimana Allah menjadikan Yerusalem, bangsa Israel, sebagai istrinya. Itu tertulis sangat banyak dalam perjanjian lama. Misalkan Yeskiel, Yesaya, Yeremia,
Hosea, Kidung Agung. Dan itu untuk menggambarkan kesetiaannya kepada umat manusia. Pada suami atau para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban, dan menguduskan istrinya sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada gerejanya. Para istri dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai kepala istri, seperti gereja sebagai anggota tubuh mistik Kristus dipanggil untuk taat kepada Kristus sebagai kepala. Itulah simbolisasi dari sakramen dalam perkawinan. Gereja mengajarkan kepada kita, terutama dalam apa yang tercantum dalam kitab hukum kanonik, dikatakan bahwa perkawinan adalah sakramen. Apabila perkawinan itu dilaksanakan secara sah antara dua orang yang telah dibaptis. Dan perkawinan disebut sakramen karena ikatan antara laki-laki dan perempuan itu menjadi gambaran dari dan pengambil bagian dalam persatuan kasih abadi antara Kristus dan gerejanya. Maka sekali lagi perkawinan Kristiani bersifat sakramental. Bagi pasangan yang telah dibaptis, ketika mereka saling memberikan konsensus atau perjanjian dalam janji perkawinan, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramen. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya yakin saudara-saudari pasutri tidak pernah berpikir dan membayangkan, mungkin baru kali ini mendengarkan buah sakramen yang telah Anda terima dalam sakramen perkawinan. Saya akan menyebutkannya. Ada 3 buah sakramen yang nanti akan ada lagi rahmat anugerah yang diterimanya. Dan ini adalah salah satu yang seringkali memprihatinkan bagi kita yang telah menikah dan perkawinan mereka adalah sakramen, tetapi banyak yang tidak tahu apa artinya itu. Nah, saya akan menyebutkan supaya Anda menjadi tahu. Yang pertama, buah sakramen itu adalah tanda cinta kasih Allah. Maka perkawinan menjadi tanda mata atau tanda cinta yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan, dan sekaligus nampak, yaitu relasi kasih yang mempribadi antara Allah dengan umatnya dan Kristus dengan gerejanya. Dengan tanda ini Tuhan mau menyatakan bahwa Ia sungguh mencintai manusia. Ia ingin menjadikan dirinya sumber segala kehidupan yang memberikan kekuatan. Saya mengatakan secara singkat,
kalau mau melihat cinta Allah kepada umatnya, lihatlah di dalam cinta suami istri itu. Yang kedua, disucikan seluruh hidup. Konsili Vatikan II menyatakan bahwa cinta suami istri dengan segala dimensinya dilimpahi anugerah-anugerah yang mengalir dari sumber cinta kasih ilahi dan dibangun oleh Kristus menurut teladan persatuan cinta kasih-Nya dengan gereja dalam Gaudium et Spes 48. Maka berkat sakramen perkawinan, lihatlah dan catatlah baik-baik. Yang pertama, suami istri menerima rahmat istimewa yang membuat mereka lebih mampu menjadi suci. Yang kedua, mereka dibantu dan diberi kemampuan untuk mendidik anak-anak secara Katolik. Yang ketiga, berkat sakramen ini, karakter kesatuan, unitas, dan tak terputuskan indissolubilitas ikatan perkawinan mereka diperkuat dengan rahmat istimewa. Saya mengatakan, menurut para ahli, karakteristik laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin disatukan. Karena kehendak Allah lah rahmat ini membawa kekuatan untuk menyatukan. Yang keempat, Kristus adalah sumber rahmat ini. Ia tinggal bersama dalam diri suami istri dan memberikan kekuatan untuk memanggul salibnya dan mengikutinya. Sakramen ini memperkuat suami istri setia dalam penderitaan. Dan yang kelima, untuk membangun lagi setelah suami istri itu jatuh, untuk saling mengampuni dan menanggung beban, untuk merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, dan saling mengasihi dengan cinta yang mesra, subur, dan adikodrati. Dan yang terakhir, karena hidup suami istri itu telah disucikan, maka seluruh perbuatan yang bertujuan kesejahteraan dan kesatuan keluarga itu mampu dan bisa dicapai. Yang ketiga, tanda kehadiran Tuhan sebagai buah dari sakramen ini. Tanda kehadiran ini diwujudkan secara khusus, bukan melalui barang, tetapi melalui manusianya, yaitu suami istri. Dalam apa? Dalam janji setia yang diucapkan mempelai di hadapan imam dan para saksi. Sekali lagi mereka menjanjikan dipersatukan oleh Allah dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Tuhan menetapkan manusia pria
untuk menjadi tanda cinta bagi wanita. Tuhan mengangkat manusia, wanita, untuk menjadi tanda cintanya kepada pria. Karena iman, suami akan memandang istrinya sebagai uluran tangan Tuhan yang mau mengasihi dirinya. Dan istri memandang suami sebagai karunia Tuhan yang mengangkat hidupnya menuju kebahagiaan abadi. Ini sangat mendalam. Arti ini sangat spiritual. Karena daya sakramen ini, suami istri diberi kekuatan dan bantuan rahmat untuk menjadi keluarga Kristiani yang sejati. Suami istri bukan beban, tapi teman sepadan, setara dalam perjalanan hidup di dunia ini. Saya pernah mengatakan bahwa kesempurnaan ciptaan justru terpenuhi ketika suami istri bersatu dalam perkawinan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah keindahan perkawinan sebagai sakramen. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ada begitu indah rahmat yang diberikan Tuhan kepada mereka yang menerimanya. Banyak dari kita yang tidak yakin dan tidak menghayati. Sering ketika menghadapi cobaan, tantangan, mereka berjuang sendirian dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Egoismenya yang mereka andalkan. Maka tidak heran banyak kita jatuh dan tidak kuat. Sakramennya tidak pernah dimanfaatkan dan difungsikan. Kalau menyadari bahwa sakramen itu sungguh disertai dengan begitu banyak rahmat dan berkah, mereka tidak akan mengandalkan dirinya sendiri. Mereka akan datang dan memohon kekuatan dari Allah sendiri. Lihatlah, ada 5 rahmat dan karunia yang menyertai dalam sakramen ini. Dan itulah masalah yang sering terjadi dalam keluarga. Tuhan akan membuat mereka bahagia, kuat, dan setia. Marilah kita mohon rahmat khusus untuk keluarga-keluarga kita, untuk anak-anak kita, sehingga keluarga kita semakin bahagia dan sejahtera, karena Tuhan yang menyertai dan memimpinnya. Tuhan yang kita andalkan hadir dalam sakramennya. Doa dan berkat menyertai keluarga kita. Dan terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.